Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Fitriani dengan NIM 240404501026 dari kelas BKA. Jadi di sini saya akan memaparkan faktor-faktor penghambat motivasi belajar dan strategi untuk meningkatkan motivasi belajar. Nah, sebelum itu perlu kita ketahui apa sih motivasi belajar itu? Jadi, motivasi belajar adalah dorongan yang membuat seseorang bersemangat dalam belajar. Kemudian ada beberapa faktor yang dapat menghambat motivasi belajar, antara lain dari faktor internal sendiri. Yang pertama yaitu kesehatan yang kurang baik, di mana siswa yang sering sakit cenderung memiliki motivasi belajar yang rendah karena kondisi fisik yang tidak mendukung. Kedua yaitu kurangnya konsentrasi, di mana ketidakmampuan untuk fokus saat belajar dapat mengurangi pemahaman materi. Ketiga, rendahnya percaya diri, di mana siswa yang merasa tidak yakin dengan kemampuannya mungkin enggan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Nah, kemudian faktor eksternalnya yaitu pertama, metode pembelajaran yang monoton, di mana penggunaan metode ceramah tanpa variasi dapat membuat siswa bosan atau kurang tertarik. Kemudian kedua, kurangnya media dan sumber belajar, di mana minimnya alat peraga atau bahan bacaan tambahan dapat membatasi pemahaman siswa terhadap materi. Ketiga yaitu lingkungan belajar yang tidak mendukung, di mana suasana belajar yang bising atau teman sebaya yang tidak mendukung dapat mengganggu konsentrasi siswa. Dan untuk meningkatkan motivasi belajar, ada beberapa strategi yang dapat diterapkan. Yang pertama, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, di mana kita menggunakan metode pembelajaran yang variatif dan interaktif seperti diskusi kelompok atau permainan edukatif, sehingga membuat siswa lebih antusias dalam belajar. Kedua, memberikan penguatan positif, yaitu memberikan pujian atau penghargaan atas pencapaian siswa sehingga meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi siswa. Ketiga, mendorong kompetisi sehat, yaitu dengan mengadakan kompetisi atau tantangan akademik sehingga memotivasi siswa untuk belajar lebih giat dan mencapai prestasi terbaik. Keempat yaitu mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata, di mana kita menjelaskan relevansi materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari sehingga meningkatkan minat dan pemahaman siswa terhadap materi tersebut. Terakhir yaitu memberikan dukungan emosional. Guru dan orang tua perlu memberikan dukungan emosional, mendengarkan keluhan siswa dan membantu siswa mengatasi masalah yang dihadapi. Nah, dengan memahami faktor-faktor penghambat dan menerapkan strategi-strategi yang telah saya paparkan tadi, semoga motivasi belajar siswa dapat meningkat sehingga mereka dapat mencapai prestasi akademik yang optimal. Adapun pengalaman saya jika dikaitkan dengan teori motivasi belajar, yaitu pada setiap awal semester baru, saya menetapkan tujuan untuk meningkatkan nilai akademik dibandingkan dengan semester sebelumnya. Dan untuk mencapainya, saya menerapkan teori goal setting dengan menetapkan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Langkah pertama yang saya ambil adalah mengidentifikasi mata pelajaran yang nilainya masih perlu ditingkatkan. Saya kemudian menetapkan target nilai yang ingin dicapai untuk setiap mata pelajaran tersebut. Selanjutnya, saya membuat rencana belajar yang terstruktur, mencakup jadwal harian dan mingguan serta metode belajar yang sesuai untuk setiap mata pelajaran. Saya juga menggabungkan teknik belajar aktif seperti diskusi kelompok atau latihan soal untuk memperdalam pemahaman materi. Selain itu, saya rutin melakukan evaluasi mingguan terhadap progres belajar sehingga dapat menyesuaikan strategi jika diperlukan. Dengan komitmen dan disiplin dalam menjalankan rencana tersebut, saya berhasil mencapai peningkatan nilai akademik yang signifikan pada semester selanjutnya. Pengalaman ini mengajarkan saya bahwa dengan menetapkan tujuan yang jelas dan perencanaan yang baik, peningkatan prestasi akademik dapat dicapai secara efektif. Sekian dari saya, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.